soal perseroan Cak Uci. Mas Oh, Uci ya. nggih. Kayaknya itu menarik gitu loh. Kenapa? Karena memang banyak masalah di perusahaan-perusahaan. Mungkin efek dari pandemi kemarin juga sih gitu loh. Gini Cak, sebenarnya kan kalau kita ngomong perseroan itu kan sebagai persekutuan modal. Ya. Ya, kalau kita ngomong persekutuan modal kan ya modal nanti dibagi menjadi saham-saham gitu ya. Iya. Ini mempunyai presentasi terhadap saham satu orang berapa persen. Oke, halo Mas Uci. Halo, Iya. gimana kabarnya? Baik Cak Arif. Oh, Ya. oke. Lama nggak ketemu ya Mas Uci? Ya, sekitar 3-4 minggu ini kita nggak ketemu. Ya, ada diskusi lama. Nah, ini kita ngobrol santai Mas Uci ini mengenai apa ya? Yang lagi rame itu soal perseroan Cak Uci. Mas Uci ya. Nggih. Kayaknya itu menarik gitu loh. Kenapa? Karena memang banyak masalah di perusahaan-perusahaan. Mungkin efek dari pandemi kemarin juga sih gitu loh. Kemudian ada efek, kemudian apa banyak yang tidak beres ya. Sebenarnya perseroan membangun sebuah perusahaan itu bagaimana sih Mas Uci supaya ini bisa mencapai pada titik hal idealis itu seperti apa ya? Ya. Gini Cak, sebenarnya kan kalau kita ngomong perseroan itu kan sebagai persekutuan modal. Ya. Kalau kita ngomong persekutuan modal kan para pendiri atau pemegang saham itu kan membuat sebuah perjanjian. Ya, kemudian dari perjanjian itu mereka memasukkan modal. Ya, nah modal nanti dibagi menjadi saham-saham gitu ya. Ini mempunyai presentasi terhadap saham satu orang berapa persen, satu orang berapa persen kan gitu. Nah, sebagai persekutuan modal, barang tentu ini bedanya PT dengan CV terkait dengan pertanggungjawabannya. Oh, ya, gitu. Iya. Kalau CV, firma atau UD itu pertanggungjawabannya pertanggungjawaban pribadi. Jadi misalnya saya yang punya CV, maka pertanggungjawaban pribadi itu ketika terjadi sesuatu dengan itu, misalnya sampai menimbulkan kerugian itu sampai harta pribadi. Iya, benar. Ya, jadi pertanggungjawabannya sampai harta pribadi, sampai entek lah istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau PT itu perbedaannya gini. PT itu pertanggungjawabannya terbatas pada saham yang ditaruh di situ. Misalnya dia hanya menaruh 1 juta saham, ketika PT mengalami menaruh 1 juta modal gitu ya, 1 juta rupiah gitu, ketika PT mengalami kerugian ya tanggung jawabnya sebatas 1 juta itu. Jadi dia tidak bisa narik ke harta pribadinya. Oh gitu. Besaran saham itu berpengaruh nggak ya Mas Uci ya? Besaran saham ini hanya berpengaruh nanti pada saat RUPS. Jadi nanti kan setiap orang kan punya berapa persen nanti hak suaranya di situ berpengaruh. Jadi kan pada waktu rapat umum pemegang saham mengambil sebuah keputusan, kalau tidak terjadi kesepakatan bersama kan biasanya voting. Jadi nanti misalnya saya pegang 51%, berarti kan saya mayoritas. Ya, berarti saya bisa memutuskan apapun terhadap hasil keputusan perseroan itu. Tidak perlu menunggu pemegang saham lain tuh kalau sudah 51%. Kalau tetap kan pada waktu kita mau RUPS kan semua harus hadir diundang sama yang menyelenggarakan RUPS itu kan direksi. Iya. Ya. Jadi direksi punya kewajiban mengundang para pemegang saham itu. Itu kan ada yang namanya quorum. Iya. Ya, misalnya kan undangan minimal kan 2/3 harus hadir. Tidak, 2/3 dari saham itu harus hadir kan gitu. Itu kalau misalnya di undangan pertama tidak ada yang hadir, diundanglah kedua kan gitu. Nanti quorumnya turun lagi menjadi 1/3 saja. Oh gitu. Nanti kalau kita sudah pegang 51% ya sudah cukup sebenarnya untuk mengadakan RUPS. Kalau yang kedua tidak hadir lagi? Ya si 51% tadi sudah bisa mengadakan rapat umum pemegang saham sendiri. Karena kan batasnya kan cuma 1/3. Oke. Jadi 1/3 itu kan cuma 30%. Jadi 30% sudah bisa menyelenggarakan, direksi sudah bisa menyelenggarakan RUPS walaupun hanya dihadiri oleh 51% saja. Meskipun 51% itu si A gitu ya, si A yang punya itu bisa memutuskan ya. Kan kalau di aturan PT itu, walaupun sekarang dikenalkan ada PT perorangan ya di Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya kan kalau kita ngomong persekutuan modal kan minimal Undang-Undang PT ya, Undang-Undang 40 2007 itu kan minimal satu institusi itu kan 2 pemegang saham minimal kan seperti itu. Walaupun di Undang-Undang Cipta Kerja ini diperkenalkan yang namanya PT perseorangan, yang ini diperuntukkan
kepada apa ya, usaha, unit-unit usaha yang dalam bentuk UMKM, ya itu bisa mendirikan yang namanya PT perseorangan. Jadi pemegang sahamnya cuma satu aja bisa, tapi syaratnya harus dia UMKM seperti itu kan, di undang-undang tentang UMKM ada batasannya ya. Pokoknya kalau yang nilai usahanya masih di bawah 5 miliar dan sebagainya itu kan dikategorikan sebagai UMKM. Kalau sekarang kalau nggak salah 10 atau 15 miliar ya, itu masih dikategorikan sebagai UMKM terhadap transaksi-transaksinya itu, sehingga dia bisa menjadikan PT perorangan. Jadi pemegang saham satu aja udah bisa kan gitu. Dan itu lebih gampang kalau PT perseorangan untuk daftarnya seperti itu. Oke. Ya. Tapi gini Mas Uci ya, saya kemarin melihat sebuah fenomena, ya, di mana fenomena itu menurut saya cukup menarik. Misalnya nih ya, ada pemegang saham mayoritas. Ya. Dia punya perusahaan A gitu loh. Perusahaan ini tidak bisa berkembang cepat karena ada salah satu pemegang saham minoritas yang notabene menghalangi perusahaan ini untuk berkembang. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ini supaya bisa berkembang pesat? Gitu? Pada prinsipnya kan kalau kita tadi saya ngomong di depan tadi kan, perseroan ini adalah perjanjian ya, perjanjian dengan memasukkan modal. Jadi artinya secara hukum si orang yang tidak bisa diajak memajukan perseroan kan tidak bisa dikeluarkan begitu saja dari perseroan kan, seperti itu ya. Karena nanti kalau ini keluar berarti kan pemegang sahamnya atau pihak yang membuat perjanjiannya kan sudah beda. Ketika sudah beda kan harusnya sudah bubar perseroan itu. Tapi yang kalau dari aspek hukum yang bisa dilakukan dalam praktek biasanya itu kan ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Salah satunya delusi saham. Delusi itu biasanya seperti ini kan, kita bisa lihat kemampuan si pemegang saham minoritas ini, kemampuan ekonominya seperti apa sih. Yang bisa dilakukan biasanya kita lakukan rapat umum pemegang saham, kemudian disepakati untuk penambahan modal. Di mana penambahan modal itu kan ada kewajiban ditawarkan kepada pemegang saham existing. Ya kita tinggal ukur aja kemampuan dia secara ekonomi berapa. Misalnya dia hanya mampu nambah 100, ya kita pemegang saham ini tambahan modal jadi 1 juta kan gitu. Artinya yang 900.000 ini diambil pemegang saham yang besar tadi, misalnya seperti itu. Ketika ini sahamnya naik, otomatis kan sahamnya ini kecil. Semakin misalnya tinggal 1%, dari misalnya dari 15%, ternyata dengan penambahan modal ini ya yang diambil oleh pemegang saham yang lain atau yang satunya dia menjadi lebih kecil, hanya menjadi 1%. Jadi dengan hanya 1%, artinya hak-hak dia menjadi lebih kecil lagi, termasuk hak dividennya, termasuk hak suaranya. Karena kan pemegang saham ini kan satu saham kalau nggak salah di pasal 84 itu ya Undang-Undang PT itu, satu saham itu kan 1 suara. Jadi kalau dia hanya pegang 1%, artinya kalau sahamnya 100 dia hanya 1%, kan dia hanya pegang 1 suara. Dia cuma punya 1 suara kan, seperti itu. Itu biasanya yang dilakukan ya. Itu jadi yang bisa dilakukan adalah gimana, delusi. Itu yang paling maksudnya tidak melanggar hukum, tapi kalau kita lakukan misalnya udah kamu tak keluarkan, nggak bisa, karena ketika pihaknya berganti, ini kan yang tadi namanya perjanjian, ketika para pihaknya berganti kan perjanjian itu otomatis bubar. Ya makanya yang bisa dilakukan adalah delusi saham. Jadi memperkecil peran dia sebagai pemegang saham pada saat RUPS nanti, seperti itu. Seger banget. Ya. Lanjut lagi ini ya. Masih penasaran ini. Ini kan Mas Uci, delusi saham itu bisa enggak misalnya nih, apakah penentuan harga saham ya harus disepakatin bersama atau yang mayoritas? Harga saham itu nilai saham itu kan pada waktu pendirian. Jadi pada waktu pendirian itu kan para pemegang saham sepakat. Oke, modal dasar perseroannya adalah misalnya 1 juta dan disetor 1 juta juga. Dan nilai saham ya kan pada waktu pendirian kan setiap pendiri ini kan wajib ngambil porsi saham. Nah, misalnya dalam 1 juta ini satu sahamnya dinilai berapa, misalnya itu dinilai 100.000 misalnya, berarti hanya akan terbit
10 saham kan? Nah, Ya. ya. Oke. Misalnya aku pegang 5 saham, berarti kan aku 50%. Berarti per saham adalah nilainya 100. Jadi nilai saham itu ditetapkan di awal pada waktu Itu tidak pendirian. bisa naik Apa? harganya. Misalnya kan dulu 100.000, kemudian perusahaan ini berkembang nih, bisa enggak itu menjadi 1 juta dari 100 itu? Nilai saham ini kan fix ya. Beda kalau kita IPO ya. Oh, Ya, kalau kita saham iya, perusahaan iya, itu iya, IPO, saham publik itu kan saham dijual di pasar, nilainya kan bisa fluktuatif ya. Iya, iya. Tapi kalau yang saham-saham yang perusahaan-perusahaan tertutup ya ditetapkan di awal. Jadi nanti kalau misalnya ada namanya penambahan modal nih, PT yang modalnya dari 1 juta sekarang mau ditingkat